Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-404. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-404 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Buka, Elsa, BDMN, BWPT, LSIP, dan saham SIM. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka sekali lagi kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks di pagi hari sempat open gap up di 6544, sempat high di 6593. Namun sayang, setelah itu dia langsung dibanting turun masuk ke zona merah dan sempat low di 6494 dan akhirnya closing di 6507 atau minus 0,4%. Transaksi hari ini sekitar 16,4 triliun dengan 174 saham naik, 371 saham turun, dan ada 122 saham yang bergerak stagnan. Sekali lagi, untuk net foreign hari ini masih mencatatkan net foreign sell di seluruh market sekitar 621 miliar. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, teman-teman, sekarang kita sudah pindah lagi ke Discord ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung, bisa gabung melalui Discord saja karena di sana kita bagi beberapa part. Jadi bisa news update, ada satu tersendiri, tempat tersendiri, jadi tidak tercampur dengan chat. Kemudian ada untuk general, yang lainnya masih di private. Teman-teman bisa klik saja bit.ly/joran Discord ya. Teman-teman bisa tanya jawab di sana. Nanti kita juga bisa saling diskusi. Dan itu akan kita prepare nanti untuk Joran Fest saat launching. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham yang paling fenomenal di tahun 2021 adalah Bukalapak.com ya, dengan kode emiten Buka. Emiten ini paling banyak dibully ya, baik yang influencernya maupun yang holdersnya, karena IPO di 800 sempat arah 2 kali, setelah itu dibanting. Setelah konsolidasi naik sedikit, malah sekarang menuju ke all time low-nya ya, sudah sampai di 510, di mana kalau kita perhatikan bahwa ini secara dari IPO sampai hari ini merupakan harga terendah, all time low dari Buka di 510. Nah, kemana Buka harus pergi ya? Otomatis kalau sudah all time low, kita tidak tahu lagi nih, di chart TGC sendiri tidak bisa deteksi karena terendahnya sudah 540, dijebol pula sampai di 510. Nah, coba kita perhatikan dari transaksi dulu. Turnover-nya dia 293 miliar. Ini cukup besar sekali. Dan siapa yang mendorong untuk pergerakan itu? Dan memang sekilas terlihat bahwa dari broker summary bisa kita lihat secara volume ini masih cukup kencang penjualannya, dan secara struktur juga masih belum terlalu menarik ya. Masih belum terlalu menarik, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa ini mulai ada akumulasi perlahan. Nah, kita lihat nih sampai di berapa Bukalapak ini bisa mengalami penurunan. Nah, ini saya coba gambar sedikit ya dari chart lain. Dan di sini bisa ditemukan bahwa potensi penurunan ada kemungkinan besar ya, ada kemungkinan besar bahwa Bukalapak bisa akan menuju sampai di demand-nya itu di sekitar 440 sampai 450, dan itu artinya bahwa masih sekitar 50 sampai dengan 70 poin lagi dia akan mengalami penurunan. Jadi bisa saja 2 kali ARB lagi, atau entah. Tidak ada yang bisa memprediksi yang pasti arah kemana, tapi kita bisa memprepare dengan ya kemampuan yang kita punya saja. Dan kemungkinan itu adalah mungkin dia akan mantul nanti atau konsolidasi ya di sekitaran level 440 sampai di level 450. Itu mungkin menjadi skenario yang mungkin paling terburuk ya, semoga. Kalau dia lebih buruk lagi berarti hancur. Ini bisa di bawah 400, 300 bahkan. Jadi kalau memang dia mau kasih kesempatan untuk bernafas dulu, ya sebaiknya atau normalnya adalah dia harus rebound di level tersebut ya. Dan itu nanti kita kombinasikan lagi dengan broker summary-nya, apakah itu sudah menarik untuk kita entry atau tidak. Jadi ini kita lihat besok nih, apakah dia masih ARB atau tidak. Kemudian kalau memang masih ARB, kita coba lihat structure dan formasinya, apakah ini memang masih ada kemungkinan turun atau tidak. Kalau memang masih ya kita tunggu beneran untuk di penurunan berikutnya, itu mungkin bisa kita buy on weakness ya. Bisa saja ARB kita coba hunting untuk buy di bawah.
Tapi kalau besok dia sudah rebound, maka tentu kita harus cari titik baru lagi nih untuk coba entry ya. Artinya apa? Sekarang ini dia masuk dalam zona yang di bawahnya ya, kotak besar itu di 440 sampai dengan 665. Jadi dia masih konsolidasi di level tersebut. Yang terpenting dia wajib mempertahankan level 440 sampai 450. Itu menjadi level yang krusial sekali, semoga tidak jebol. Next kita punya saham Elsa, di mana saham El Nusa ini ditutup di harga 274 atau minus 1,44%, di mana Elsa sendiri ditutup dibanting, kemudian dibantingnya pun di bawah PBL 284, closing 274, artinya ada 10 poin dari level supportnya, sehingga level support PBL ini sekarang sudah berubah menjadi level resistant. Jadi kalau teman-teman mau membeli, tentu secara daily, ini karena daily, ya kita harus menunggu dia naik lagi, dia breakout lagi di atas 284. Nah, selama dia belum mampu breakout, tentu kita lebih baik wait and see. Nah, sekarang kita coba untuk tarik secara luas lagi. Kita lihat secara weekly chart ya, selama chart 7 hari. Ini bisa kita perhatikan bahwa Elsa secara weekly memiliki support di 240. Jadi kalau ternyata teman-teman dia belum bisa naik lagi di atas 284, tentu lebih baik kita tunggu di 240 secara weekly-nya untuk ambil lagi. Jadi kalau tidak mampu naik 284, ya lebih baik tunggu di weekly supportnya di 240. Untuk broker summary, secara volume ini menarik, dan secara structure ini masih belum menarik. Next kita punya saham BDMN, di mana saham Bank Danamon ini ditutup minus 1,66% di harga 2.370. BDMN cuma sempat naik ke 2.450 dan langsung setelah itu dibanting sampai di 2.350 dan akhirnya bisa bertahan closing di 2.370. Namun yang menjadi jeleknya adalah penutupan ini tidak bisa mempertahankan area support terkuatnya di 2.430, sehingga sama seperti Elsa tadi, PBL ini sudah bukan menjadi support terkuat, tapi menjadi resisten paling kuat untuk saham BDMN. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli BDMN, tentu menunggu dia harus naik lagi atau breakout di atas 2430, baru kita coba untuk entry di BDMN. Target kenaikan ya bisa di 2500 atau di 2640. Kalau dia tidak mampu breakout, kita wait and see. Kalau dia mampu breakout, kita coba buy on breakout, tapi langsung prepare untuk cut loss. Di mana? Di bawah 2400 kita cut loss. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, secara struktur juga masih belum menarik untuk BDMN. Next, kita punya saham BWPT, di mana Eagle High Plantation ini ditutup minus 1,24% di harga 80 ya. BWPT cuma sempat naik ke 80, setelah itu dibanting kembali. Dan kalau kita perhatikan bahwa BWPT closingnya di 80, tapi PBL-nya juga di 85. Artinya sama lagi seperti dua saham sebelumnya. PBL yang kita tahu ini adalah support, sekarang sudah berubah menjadi resisten paling kuat untuk BWPT. Oleh sebab itu, kalau teman-teman mau entry buy di saham ini, tentu lebih menarik ketika apa? Ketika dia bisa breakout dulu di atas 85. Selama dia belum mampu untuk breakout di 85, tentu ini masih punya peluang untuk terus mengalami penurunan. Apalagi harga terendah di 81 pun telah ditembus. Maka bisa saja dia ke 70 bahkan 60. Ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita perhitungkan. Jangan sampai kita masuk tanpa perhitungan, akhirnya kita bisa nyangkut dan potensi loss kita itu besar sekali. Nah, oleh sebab itu kita tinggal menunggu nanti ada update kalau dia punya PBL baru atau support baru. Nah, itu kita bisa ambil untuk entry di sana. Tapi kalau dengan candle posisi chart saat ini, maka lebih bagus adalah kita menunggu saat dia mampu breakout dulu di 85. Nah, itu baru bisa kita coba untuk entry. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik dan secara structure sebenarnya ini menarik. Tapi secara teknikal ini masih belum menarik untuk kita entry. Next kita punya saham LSIP atau PP London Sumatera Indonesia Tbk, di mana saham ini tutup minus 5,25% di harga 1175. Saham LSIP cuma sempat menyentuh di 1255 dan setelah itu langsung dibanting sampai di level 1160, sampai di level ARB sepertinya.
namun dia bisa rebound sejenak untuk bertahan di 1175, dan memang setelah dia patah dari level PBL di 1325, dia terus mengalami penurunan yang cukup dalam sekali. Nah, ini apa selalu saya tegaskan, selalu saya ulang bahwa inilah kenapa kita bilang harus adanya batasan untuk stop loss ya. Ketika kita tidak stop loss beberapa tick dari level tersini, dan kemungkinan kalau dia turun seperti ini, maka tentu kerugian kita sudah cukup besar sekali. Kita mau cut loss, kita bingung, kita mau hold takut turun lagi, tapi kita lihat ada peluang di saham-saham lain. Nah, oleh sebab itu, cut loss itu sebenarnya bukan akhir, tapi itu hanyalah sebagai bagian dari cara kita untuk meminimalisir resiko. Kalau kita takut untuk cut loss, lebih baik kita tidak perlu masuk untuk trading. Karena apa? Bisa saja setelah kita cut loss dia terbang, tapi bisa juga setelah kita cut loss dia terus turun. Nah, ini opsinya selalu 50 berbanding 50, 50-50, tidak ada yang tahu. Tapi yang kita bisa tahu atau yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana caranya ketika opsi yang terjadilah dia ke bawah. Maka saya langsung batasi, minus saya tidak apa-apa, masih kecil. Tapi kalau ternyata dia naik lagi, ya saya buy on breakout kembali. Jadi apa? Tugas kita hanyalah mempersiapkan kemungkinan terburuk ya. Seorang profesional trader, dia selalu mementingkan yang namanya bagaimana cara meminimalisir resiko. Bukan cuan yang dipikirkan pertama. Jadi bagaimana cara meminimalisir resiko? Kalau dia sudah tahu cara meminimalisir resiko, tentu cuan pasti akan mengikuti. Karena apa? Resikonya sudah dia batasi, tapi profitnya dibiarkan ya, running. Jadi itu yang harusnya, mindset itulah yang harusnya ditanamkan buat teman-teman juga nih yang masih baru di saham. Jangan sampai kebalik ya, kita maunya cuan-cuan-cuan tapi kita lupa nih mengabaikan segala aspek-aspek yang bisa membuat kita rugi sendiri ya. Mulai dari money management, tidak disiplin trading plan, yang mana akhirnya kita gegabah, kita all in, habis all in all margin, terus ternyata sahamnya turun, tidak mau cut loss, kemudian hari ketiga for sell, dan akhirnya kita rugi dan menyesal. Jadi jangan sampai teman-teman masuk atau tergolong seperti sekelompok orang yang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary, memang di sini terlihat bahwa broker summary-nya masih belum terlalu menarik, baik dari volume maupun structure. Dan coba kita geser dia ke weekly, dan kalau kita perhatikan daily-nya jebol support, tapi secara weekly ada pertahanan berikutnya di 1035. Tentu kalau kita mau ya sudah, kita tunggu di 1035 untuk entry buy ya. Dia dekat-dekat di sekitaran sana, kita coba untuk entry buy. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-404 adalah saham Salim Infomas Pratama dengan kode emiten SIM, di mana SIM secara mengejutkan yang lain merah, BPT LSIP, yang mana pada umumnya dia juga satu industri yang sama, walaupun SIM lebih terintegrasi, tapi SIM masih bisa hijau nih. Pagi langsung secara meyakinkan opening di 450, langsung gas terus ke 476 tertinggi, terus dibanting sedikit ke 460, hanya naik 3,13%. Sepertinya ada open gap up di SIM. Nah, sayang sekali tadi SIM tertingginya di 476 di hari ini, dan 476 ini merupakan resisten PBL kuat sekali, yang mana tidak bisa tembus. Oleh sebab itu, selama dia belum tembus 476, ya lebih baik kita wait and see. Kita menunggu dia breakout, memastikan dia bisa melewati 476. Nah, itu potensi upside-nya bisa ke 494, bisa ke 515. Tapi selama dia belum tembus di atas 476, maka ada potensi dia bisa terus melanjutkan penurunan lagi. Karena apa? Candle kenaikan yang ini itu belum bisa menutupi candle sebelumnya. Ini masih cukup rawan ya, dia masih belum melebihi sedikit. Jadi ada potensi untuk bisa terus turun. Jadi tetap waspada. Selama dia masih belum melewati level 476, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Atau mungkin kalau ada yang mau spekulatif buy, yang mau nekat, ya boleh dibeli di harga saat ini. Tapi ingat, di sini ada level 446. Jebol di bawah ini wajib untuk cut loss. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, dan secara structure ini masih menarik untuk kita ikuti. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-404 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna
bermanfaat dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.